Hai semua anak-anak yang Ibu sayang dan Ibu cintai yang berada di rumah. Senang sekali bertemu dengan kalian dalam pembelajaran daring hari ini untuk mempel Ibu Pastry Bakery di kelas 12. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik? Ya. Ibu doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, agar kalian sehat terus dan tetap semangat. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi semua yang ada di rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa hari ini ya anak-anak ya. Ini sudah pertemuan yang kesekian kita pembelajaran daring. Semoga kalian tidak jenuh ya. Pokoknya kalian santai dalam mengikuti pembelajaran daring. Jangan dibawa beban. Tugas, kalau ada tugas, kalian kerjakan. Kalau tidak lagi mood mengerjakan, kalian istirahat dulu. Biar kalian tidak ada beban. Ya, jangan mengeluh. Hidup ini jangan mengeluh. Apapun itu, kita jalani dengan ikhlas. Ya, hasilnya juga akan kalian dapatkan dengan baik juga. Kalau kalian mengeluh, nanti akan lebih banyak rasa jenuh yang kalian rasakan. Kalau kalian mengeluh, jangan mengeluh ya. Jenuh kita semua akan rasakan jenuh dalam pembelajaran daring ini. Guru juga jenuh nak. Guru juga kangen dengan kalian semua ya. Itu. Nah, kalian tetap semangat agar pandemi ini tetap berlalu, tetap kalian memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa kalian, ini adalah hikmah yang bisa kita ambil untuk kondisi seperti ini. Kalian diharapkan untuk lebih bisa hidup bersih dan sehat. Ya, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jangan istilah Balinya kalian meboye. Ya, percaya nggak percaya seperti ini kondisinya, mari kita bersama-sama ambil hikmah positifnya dari peristiwa pandemi ini. Mari kita lebih giat lagi mempolakan hidup sehat. Oke, ya itu pesan Ibu dari rumah, dari sekolah untuk kalian, agar kalian tetap semangat karena kalian adalah generasi penerus, nak ya. Walaupun usia kalian itu usia yang kuat, itu tidak mungkin akan ada virus karena imun kalian lebih kuat dari kami. Tapi Ibu harapkan kalian tetap waspada. Oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini di KD 3.3 itu tentang menerapkan roti tawar. Ya. Kalian tahu roti tawar itu apa, nak? Kalian tahu roti tawar itu apa? Kalian pasti sering makan roti tawar, tidak mungkin tidak. Yakin Ibu. Kalian sudah sering makan roti, baik itu roti tawar dan roti manis. Nah, untuk roti tawar dan roti manis ini kita berikan di kompetensi dasar 3.3. Ya. Nah, untuk KD 3.3 ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan atau menyimpulkan apa itu pengertian roti tawar dan roti manis. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan bahan dan alat yang digunakan pada saat kalian membuat roti tawar dan roti manis. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan prosedur dan kriteria yang harus kalian ikuti pada saat membuat roti tawar. Yang keempat, kalian mampu menganalisis atau menjelaskan masalah-masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuat roti tawar. Disinilah kalian harus mengetahui secara teori masalah apa yang timbul nanti seandainya kalian membuat roti tawar. Atau paling tidak kalian akan bisa meminimalisir dengan saat ketika kalian mengetahui teori masalah yang timbul pada saat membuat roti tawar. Kemudian yang kelima,
kalian mampu untuk membuat roti tawar ketika kalian nanti akan diberikan suatu resep atau kalian menemukan atau mencari resep tentang pembuatan roti tawar. Ya, oke. Nah, untuk yang tujuan yang pertama itu tentang pengertian roti tawar. Ya, yang membedakan roti tawar dan roti manis apa sih, Nak? Ada yang bisa dari rumah? Pasti sudah tentu ya, yang namanya tawar dan manis dari segi rasanya sudah berbeda ya. Jadi kalau roti tawar rasanya tawar, Bu. Kalau roti manis rasanya manis. Betul. Itu sudah pasti secara nalar. Ya. Yang membedakan dari segi rasa. Kemudian yang membedakan dari segi pembuatan. Yang membedakan itu pada saat kalian membuat roti tawar itu bahan tambahan dari gula itu sangat sedikit. Tapi pada saat membuat roti manis itu bahan tambahan gulanya melebihi dari resep roti tawar. Kemudian dari isian. Kalau dari isian roti tawar pada saat membuat itu tanpa ada bahan isian. Ya, tanpa ada bahan isian. Tapi kalau roti manis, dia dengan bahan isian. Bagaimana halnya pada saat kalian makan roti tawar, itu menginginkan rasanya yang lebih dari tawar. Itu biasanya diisi dengan bahan isian atau diisi dengan topping. Baik itu dari daging, sayur, buah, selai, coklat, keju, dan lain sebagainya. Atau kombinasi dari salah satu bahan yang Ibu sebutkan tadi. Ya, itu sudah Ibu jelaskan tentang roti tawar dan roti manis. Adakah yang bisa menyimpulkan dari rumah pengertian dari roti tawar? Nah, pasti bisa. Bu, kalau roti tawar itu adalah salah satu jenis roti yang tidak ditambahkan rasa, ya, atau bahan isian, sehingga rasanya tawar. Itu misalnya bagus sekali. Itu sudah mengena pengertian roti tawar. Gimana kalau roti tawar itu pada saat selesai membuat itu ditambahkan bahan topping? Bisa. Itu tetap juga disebut roti tawar, tapi setelah pada saat dia difungsikan atau dimakan, ditambahkan dengan topping, tetap dia namanya roti tawar. Karena pada saat membuat itu tanpa bahan isian, itu yang namanya roti tawar. Sudah jelas, Nak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, kalian harus aktif. Nggak boleh ngoyo, Nak, ya. Sebagai generasi penerus nggak boleh ngoyo. Ya, tuh. Kemudian, nah ini roti tawar. Ya. Ini biasanya roti tawar itu paling umum bentuknya persegi. Nanti cara membuatnya itu dia jadi satu, kemudian setelah dia jadi roti, kemudian dia dipotong menggunakan mesin pemotong atau di slice, bentuknya persegi. Ya. Nah, jenis-jenis roti tawar itu kurang lebih ada 6 sampai 7. Ya. Yang pertama French bread. Kalian sering ya, kalian sudah training, kalau kalian training di bagian Kasih Bakery pasti tahu yang namanya French bread itu adalah roti Prancis. Biasanya roti Prancis ini disebut dengan roti tongkang karena bentuknya panjang. French bread ini termasuk ke dalam salah satu hard roll roti yang jenisnya agak keras. Ya, biasanya disebut garlic bread atau bruschetta. Kemudian yang kedua white bread. White bread ini disebut dengan roti putih. Roti putih terbuat dari tepung gandum yang kulit ari dan gulingnya telah dibuat. Nah, ini gambar Ibu tanyakan di slide itu tentang roti Prancis atau garlic bread-nya. Ya, itu. Ya, kemudian yang ketiga, toast bread disebut juga dengan roti panggang. Toast bread ini biasanya dia itu fungsinya itu roti yang dipanggang, di mana roti irisan yang telah dicoklatkan oleh paparan panas radiasi. Pencoklatan ini adalah hasil dari reaksi yang mengubah rasa roti dan membuatnya lebih kencang sehingga lebih mudah diberi topping di atasnya. Biasanya kalau toast bread ini dia itu roti yang ditus atau dipanggang dari jenis roti tawar. Ya, itu yang bentuknya persegi. Kemudian yang keempat, itu jenis pain au levain. Pain au levain merupakan jenis roti Prancis. Bentuknya bulat, padat, dan berkulit keras, terbuat dari adonan asam, bisa
Biasa disajikan di awal santapan bersama mentega atau makan bersama sup. Dan kemudian yang kelima, Frankenbrot, yaitu roti asal Jerman, yang bentuknya agak panjang seperti bucket, tetapi tidak tinggi. Roti ini dibuat dari tepung bere. Nah, ini contoh gambarnya yang Ibu sudah sajikan di slide, itu contoh roti plain au levain. Kemudian ini roti rye. Ya. Yang keenam, Halt whole wheat. Halt whole wheat ini adalah salah satu roti sehat yang terbuat dari tepung gandum, warnanya kecoklatan, dan pada kulit gandum itu sangat sehat dan bagus dikonsumsi karena berserat tinggi. Biasanya ini untuk yang orang yang mengidap penyakit DM, diabetes mellitus, biasanya dia sangat bagus untuk mengonsumsi roti jenis ini. Ya. Roti gandum juga sangat bagus untuk dimakan oleh penderita DM. Roti gandum atau roti sehat itu sama seperti whole wheat, tetapi sudah dalam keadaan dipotong-potong. Dinamakan roti sehat karena dibuat dari tepung gandum. Tepung gandum ini itu kandungan karbohidratnya lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu biasa. Nah, ini contoh roti gandum. Roti gandum itu biasanya berwarna coklat. Nah, harganya pun lebih mahal dari roti-roti yang biasanya. Ya. Nah, yang kedua, peralatan tadi sudah kita jelaskan atau Ibu paparkan tentang jenis-jenis roti, kemudian kita lanjut tentang peralatan pembuatan roti tawar. Ada peralatan persiapan, ada peralatan pengolahan, dan ada peralatan penyajian. Ada juga yang tergolong peralatan kecil. Peralatan persiapan misalnya mangkok, timbangan, gelas ukur, meja kerja, papan pengiris. Kemudian pengolahan, mixer, lengan pengadu, dough handling equipment. Peralatan kecil itu rolling pin, scraper, strainer, pastry brush, cooling grid, baking sheet, pisau, proofing box, rubber spatula, dough cutter, slicer, wire pulling rack. Ya, ini contohnya. Ini termasuk ke dalam alat persiapan, rak kabinet. Masing-masing rak itu untuk menyimpan bahan. Ada gula, ada tepung, ada mentega, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini meja pengolahan, biasanya dibuat dari marmer bisa, karena biar dia tidak terlalu panas adonannya. Biasanya dialasi dengan marmer. Kemudian ini juga termasuk meja pengolahan, dan selainnya itu tergolong meja persiapan. Nah, ini termasuk oven. Ya. Ini gelas pengukur. Kemudian ini sendok pengukur. Sekarang sudah semakin modern, sendok pun ada sendok pengukurnya mulai dari 1 sendok teh, setengah sendok teh, ya. Kemudian ini untuk mengukur suhu, ya. Ini namanya rolling pin untuk menggilas adonan. Nah, ini namanya mixer dough. Ini untuk nge-mix adonan yang kapasitasnya besar. Ya, ini bisa ditinggal, yang penting pengaturannya sudah diatur sedemikian rupa biar dia tidak melebihi pada saat nge-mixer. Kemudian ini yang namanya sitter, ini untuk menipiskan adonan. Ya. Kita letakkan, kemudian kita jalankan mesin, nanti adonan akan memanjang sesuai dengan ketebalan yang kita inginkan. Ini sitter. Di sitter. Kemudian ini namanya untuk menempatkan adonan. Selesai dibentuk. Ya. Kemudian ini cetakan. Ini namanya untuk sama tadi untuk membentuk suatu adonan atau membulatkan adonan. Ya. Nah, ini namanya cutting untuk memotong adonan. Ya. Nah, ini namanya scraper. Ini pastry blender. Pada saat kalian mengaduk adonan atau mencampur adonan, kita menggunakan pastry blender. Nah, ini untuk rak proofing. Untuk pada saat kalian fermentasi, ini akan dimasukkan roti di rak
ini ya. Nah, menghitung bahan yang digunakan untuk pembuatan roti. Menghitung bahan untuk pembuatan roti itu tergantung resipi yang digunakan. Karena tekstur roti tawar tidak perlu lembut, sifat putih telur dalam adonan berfungsi untuk mengokohkan rongga roti. Cara menghitung berat adonan untuk satu loyang biasanya itu rasio baku yang digunakan ahli zaman dulu itu adalah kalau kita menggunakan loyang tutup itu sesuai dengan aturan matematika itu adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 52. Kemudian untuk loyang terbuka itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 4,3. Contoh, loyang tertutup 15 kali 12 kali 12 dibagi 5,2 itu nanti hasilnya akan memperoleh 15 gram, 4,15 gram. Biasanya untuk pemakaian terigu 250 gram, rata-rata menghasilkan adonan 500 gram lebih. Berarti dia menghasilkan 2 kali lipat ukuran dari bahan standar. Misalnya kita menggunakan 250, nanti pada saat dia pengembangan dia akan ditimbang itu menghasilkan 500 gram. Ya, itu namanya. Maka selisihnya bisa dikurangi agar sesuai dengan jumlah perhitungan di atas. Nah, di sini Ibu sajikan untuk resep roti tawar ya. Jadi pada saat kalian praktik bisa ini dipakai untuk membuat roti tawar. Ya, ada 250 gram terigu cakra, 5 gram ragi, 3 gram garam, 20 gram gulpa. Nah, ini sudah jelas ya. Di layar itu menggunakan gulpa cukup sedikit, ya hanya menggunakan 20 gram. Kenapa kita gunakan gula pasir? Karena gula pasir itu untuk temannya ragi. Kalau ragi tanpa ada gula pasir dia tidak mampu untuk bekerja. Makanya dibutuhkan gula pasir sebagai teman. Dia bersahabat sekali dengan gula pasir. Ya, tuh. Nah, ini cara membuatnya. Ya, sini saya Ibu tayangkan, nanti Ibu akan kasih soft copy-nya ke kalian. Ya. Di sini Ibu sajikan untuk 2 resep. Ya, nah ini resep yang kedua. Pada dasarnya sama. Dia kalau pada saat membuat roti itu ada 2 penggunaan ragi, ada yang dibuat biang dulu atau yang kedua ada dicampur bahan-bahan keringnya tanpa dibuat biang dulu. Ya itu. Tapi pada dasarnya sama. Nah, teknik penyajian roti tawar. Roti tawar itu penyajiannya sebagai pengganti nasi atau kentang, karena itu disajikan dengan sup atau salad dan aneka hidangan berat lainnya. Penyajian cukup diiris 1 cm dan disajikan dengan mentega tawar yang beku. Sebaiknya ditaruh di irisan roti dalam keranjang beralas serbet atau di atas talenan kayu. Ya, itu contoh cara penyajiannya. Tergantung selera masing-masing ya. Ada yang diletakkan di atas plik, kemudian ada yang diletakkan di keranjang beralaskan serbet atau di atas talenan kayu. Ya, itu cara penyajiannya. Kemudian kita masuk ke materi prosedur pembuatan roti tawar. Prosedur pembuatan roti tawar itu yang kalian perhatikan adalah yang pertama resep yang digunakan. Kalian baca dulu, dimengerti cara membuatnya, langkah-langkahnya dari pertama apa sampai kalian terakhir prosesnya. Itu yang namanya resep yang digunakan, kalian harus dimengerti. Jangan sampai kalian tidak mengerti resep yang kalian gunakan. Ya. Kemudian yang kedua, keadaan ruangan kerja. Keadaan ruangan kerja kalian harus ketahui, harus betul-betul hygiene, betul bersih, rapi, kemudian kalian tahu suhunya berapa dalam ruangan itu, karena berbicara masalah membuat roti itu tergantung dari kondisi tempat masing-masing, karena suhu dari tempat masing-masing berbeda, dan waktu pembuatan juga. Waktu pembuatan itu sangat juga mempengaruhi. Kalau kalian membuat malam, profilnya sedikit, itu tidak akan mengembang rotinya ya. Karena apa? Karena semakin dingin suhu, semakin lambat ragi itu bekerja dengan bahan-bahan lainnya. Makanya dibutuhkan waktu yang lebih panjang ketimbang di daerah yang suhunya panas. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu pembuatan. Tadi sudah dijelaskan. Langsung ke keadaan ruangan kerja. Ya, itu prosedur pembuatan roti tawar sangat tergantung dari resep yang digunakan, kemudian keadaan ruangan kerja, dan waktu pembuatan yang dikehendaki. Tahapan pembuatan roti tawar. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, seleksi bahan. Kalian harus bisa menyeleksi bahan itu dalam kondisi baik. Kemudian yang kedua, bahan ditimbang. Kemudian yang ketiga, pengadukan. Pada saat pengadukan ada namanya istilah pick up, clean up, develop, final,
let down, dan breakdown. Ya. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian cari penjelasan atau pengertian dari pick up, clean up, develop, final, let down, breakdown. Kemudian yang keempat peragian, yang kelima potongan atau timbangan. Ya, kemudian yang keenam membulatkan, yang ketujuh intermediate proofing, yang kedelapan pembuangan gas, 9 membentuk, 10 memasukkan ke cetakan, 11 final proofing. Itulah tahapan-tahapannya, kurang lebih ada 11 tahapan. Ya. Ingat nanti tugasnya kalian mencari pada saat proses pengadukan. Ada yang namanya final, breakdown, jadi silakan kalian cari penjelasannya. Nanti kalian buat buku catatan. Oke? Ya. Nah, untuk penjelasan Ibu dari awal sampai akhir, nah, bagaimana anak-anak? Paparan Ibu tadi sudah jelas? Ya. Ibu harapkan kalian sudah jelas. Ya. Seandainya kalian ada pertanyaan, Ibu tunggu di WA group atau di manapun kalau kalian ada pertanyaan. Demikian paparan dari Ibu. Akhir kata, akhir dari pembelajaran ini, Ibu tutup dengan Parame Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Bye-bye.